Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengeluarkan perintah penguatan pengamanan terhadap Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Perintah itu tertuang dalam telegram Panglima TNI tertanggal 5 Mei 2025. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kristome Sianturi menegaskan tugas itu bagian dari kerjasama pengamanan yang bersifat rutin dan preventif. Menurutnya tidak ada yang salah dengan kerjasama antara TNI dan Kejaksaan Agung tersebut. Itu didasari atas kesepahaman atau kerjasama antara TNI dan Kejaksaan yang sudah ada sejak tahun 2018. Kemudian diperbarui tahun 2020 dan tahun 2002 terakhir ini ya 2023 dengan nota kesepakatan nomor NK 6/4 Romawi /2003 TNI. Di situ ada 8 bidang ruang lingkup dalam kerjasama itu. Salah satunya adalah perbantuan personil, dukungan bantuan personil TNI kepada Kejaksaan dalam rangka tugas-tugas dan fungsi kejaksaan. Terus salahnya di mana? Toh ini kan dalam rangka sinergitas antar kementerian dan lembaga dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya untuk melaksanakan program yang memang dicanangkan oleh pemerintah. Juru bicara Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut koordinasi pengamanan akan dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda bidang militer. Harli membantah ada intervensi soal pengamanan dari TNI. Ia menegaskan kerja jaksa dalam penegakan hukum dipastikan tidak akan terpengaruh dengan pengamanan yang dilakukan. Pengamanan biasa, bagaimana aparat melakukan pengamanan terhadap gedung, objek vital, untuk apa? Bagian dari antisipasi. Oleh karenanya, TNI juga dalam memberikan perbantuan ini melakukan tindakan-tindakan terukur. Nah, jadi tidak ada kaitannya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan. Ya, bagaimana mungkin TNI yang mengamankan misalnya mencampuri urusan-urusan tugas fungsi penegakan hukum, ya kan? Bukan itu esensinya. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan ada kesan TNI membayang-bayangi lembaga penegak hukum. Menurutnya, pengerahan personil TNI hanya untuk urusan pertahanan. Kejaksaan adalah instansi penegak hukum, di mana proses penuntutan atau proses penyidikan dalam tindak pidana khusus itu berjalan. Sementara TNI adalah alat negara yang melaksanakan kebijakan negara di dalam pertahanan negara. Jadi tidak ada hubungannya. Harusnya ada kerjasama-kerjasama lain yang mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi untuk pengamanan itu seperti merendahkan TNI. Masa TNI personil yang seharusnya dilatih, dididik, dipersenjatai dan diberikan kekuatan monopoli perang untuk melindungi Indonesia dari ancaman negara asing, tiba-tiba disuruh menjaga kantor kejaksaan. Ada 8 ruang lingkup kerjasama TNI dengan Kejaksaan Agung. Salah satunya penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan. Nantinya jumlah personil yang akan bertugas diatur dalam kelompok 2 hingga 3 orang sesuai kebutuhan. Harus dipastikan tugas penegakan hukum oleh Kejaksaan tidak boleh dicampur adukan dengan fungsi TNI dalam menjaga pertahanan. Tim Liputan Kompas TV.